Siap, kirain kemana? Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa ya? Ini adalah sesi sebut saja mawar kita yang pertama ya. Aduh, so excited. Kita dapat banyak PR kali ini. Berdoa dulu ya. Ya, semoga sebut saja mawar semakin membawa manfaat dan kita sama-sama teman-teman di sini membawa satu komitmen untuk menyebarkan gerakan peduli ya, maksudnya peduli kita share dengan siapa aja ya, barangkali di sana ada orang-orang yang membutuhkan komunitas seperti ini ya gitu. Salah satu contohnya yang kemarin kapan hari yang bunuh diri gitu ya. Coba kalau misalnya ketemu gitu ya. Dan juga kayaknya ada beberapa teman baru malam hari ini. Selamat malam, salam kenal. Selamat datang di Sebut Saja Mawar, kalau misalnya ada. Oke, kita langsung aja ya, karena Bang Aswar udah masuk hari ini. Mbak Sani, halo, apa kabar Mbak Sani? Halo Mbak Ike, selamat tahun baru semua ya teman-teman. Suaranya kecil ya? Kecil. Ini Mbak Sani. Iya Bang. Apa besar. di tempat saya doang ya kecil? Ya kayaknya. Oh iya, udah ternyata di tempat saya yang error. Oke, sebelumnya saya mengucapkan selamat tahun baru, Happy New Year, selamat tahun baru ya. Bang Aswar kemarin sempat bikin sesuatu yang menarik bahwa tahun 2021 itu tidak meninggalkan kita ya. Itu hanya semacam fase aja dalam hidup kita, tinggal kita mengenali apakah akan menyembuhkan atau ditumbuhkan ya di tahun 2022 ini. Selamat tahun baru, Bang Aswar anak soleh. Ya, yang ini internasional, kalau tab satunya anak soleh. Internasional, aduh, Bang jangan pergi dulu ya sebelum kita semua nyampe 500. Oke, silakan Bang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita masih lanjut ya di tahun 2022. Dan mana nih? Kok hilang? Halo? Ya Bang Aswar, selamat malam. Saya tadi gabung di mana ya? Bentar. Gabung apa Bang? Kok saya jadi keluar nih? Bentar, Zoom saya kok enggak? Mana nih ya? Ini kan, wah, bentar dulu. Masuk linknya di situ. Saya nggak bisa masuk link Zoom-nya nih, layarnya tuh. Tapi kedengaran suara saya ya? Suara kedengaran, cuman mungkin share screen-nya nanti ya Bang? Saya, ketika saya masuk ke Zoom nih, saya nggak bisa. Saya keluar dulu sebentar ya. Gimana ceritanya nih kok? Gimana? Coba. Oke, masuk lagi. Nah, ini bisa nih. Mungkin ada teman baru nggak ya sini ya? Kita lihat dulu. Oh, ada Mas Adif ya. Salam kenal ya. Terus ada siapa lagi ya? Ada Habibah. Ada Bang Edi yang baru pertama kali hadir, bisa raise hand, angkat tangan. Yang pertama kali hadir nanti bisa dapat sapaan ya. Oke. Kita lanjut. Ada sesuatu yang menarik ya, ini saya yang menarik di buku Becoming Supernatural ya, mungkin teman-teman udah pada punya bukunya, di bab 11 ya. Di bab 11 kebetulan tadi baru saya rekaman beda buku. Bab 11 itu kan ada bab tentang ruang waktu ya.
dan ada waktu ruang. Yang di sini menunjukkan dimensi 3, yang di sini katakanlah dimensi 5. Ini juga, maksud saya menjelaskan ini saya ingin menjelaskan tentang proses manifestasi ya. Proses manifestasi. Jadi kita mulai tahun baru ini dengan bab tentang manifestasi. Jika kita dalam dimensi 3, maka jelas kita melihat bahwa ada ruang waktu ya. Tapi waktu dalam dimensi 3 ini tidak sama nilainya dengan waktu dalam dimensi 5. Waktu dalam dimensi 3 itu waktu yang bersifat kronologis, duratif gitu ya. Waktu mundur, waktu lampau sama waktu maju ya. Itu yang maju mundur itu kan materi ya dah. Jadi waktu dalam dimensi 3 itu adalah waktu momentum pergerakan materi. Di dalam ruang dimensi 3 tidak ada itu manifestasi. Tidak ada manifestasi. Semuanya adalah perolehan gitu ya. Jadi kalau masih dimensi 3, ya cari manifestasi itu tidak masuk akal. Beda alam. Yang ada hanya perolehan. Dan dalam dimensi 3 itu, perolehan di sisi A berarti mengurangi sisi B. Asas konflik. Kalau di sini bertambah, di sini pasti berkurang. Sudah begitu, karena itu adalah dimensi materi. Tapi kalau dimensi 5 itu enggak. Dia adalah waktunya waktu abadi. Ini adalah waktu abadi. No, waktu no. Ya. Present moment. Kenapa disebut waktu no? Karena dia bukan waktu kronologis, bukan waktu duratif. Waktu kronologis itu kan waktu lampau. Masa lalu. Sementara waktu duratif itu prediksi ya. Waktu prediktif. Itu artinya baik masa lampau maupun waktu duratif itu sama-sama terjadi dalam pikiran gitu ya. Pada kenyataannya dalam kehidupan itu nggak ada waktu lampau, nggak ada waktu maju ya. Itu kan hanya cara kita saja, itu kan kesepakatan sosial saja. Itu kan waktu sosial ya yang disepakati bersama sebagai konsep waktu sosial gitu ya. Dalam kehidupan itu ya waktu itu abadi. Tidak ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, itu kan cara kita membagi-bagi pengalaman ya. Cara kita membagi pengalaman. Di beberapa suku di dunia itu tidak ada waktu mereka, tidak ada Senin Selasa itu kayak di suku di Brazil gitu ya, nggak ada itu. Jadi kesadaran mereka itu waktu itu abadi. Jadi bukan masa lalu, bukan masa depan gitu ya. Dan itu bukan waktu tubuh. No itu bukan waktu dalam dimensi ruang. Dimensi 3 bukan. Waktu no ini adalah waktu abadi, waktu dalam kesadaran. Waktu dalam kesadaran. Makanya ketika kita berada dalam
to know, maka kita bisa mengisi ruang ini. Ya, kita bisa mengisi ruang itu dengan energi. Dengan energi. Lalu energi tadi akan mengambil bentuk nanti termanifestasi sebagai materi gitu ya. Coba teman-teman baca lagi di buku Becoming Supernatural ya. Atau simak di bab 11 tadi beda bukunya itu. Betapa mudahnya sebenarnya itu kita manifest kalau sudah di waktu abadi. Waktu abadi itu waktu waktu dalam kesadaran murni ya. Waktu dalam kesadaran murni. Nah, ini kemudian diisi. Jadi kalau kita bikin dimensi lagi, dimensi 7-nya itu kan source of self. Nah, ini nih yang punya waktu abadi, source of self. Dia tidak pernah berubah. Dimensi ke-6-nya itu source of energy. Dimensi 5 ini kan experience ya, energi atau ya experience, subjective experience itu perasaan itu sendiri. Kalau jadi experience. Jadi experience kita itu source energinya dari nature of consciousness. Lalu yang keempatnya ini, dimensi 4-nya itu kan sekuensialnya ya. Bagaimana experience itu dibahasakan. Kan begitu. Lalu dimensi 3-nya itu adalah mekanisme ya. Dia adalah mekanisme tubuh atau perilaku yang tampak, perilaku mekanis. Nah, ini mesti paham nih, kita belajar spiritual tuh mesti paham dimensi-dimensi gitu. Ya kan? Jangan sampai kita melihat realitas tuh hanya sampai di sini. Hanya paham perilaku mekanismenya, hanya paham sekuensial logiknya, tetapi tidak paham experience-nya, tidak paham source of energy dari experience itu, juga tidak paham source of self. Wah, itu kacau itu. Itu nanti, wah, udah bisa, ya sulit lah itu. Sulit. Dia mesti ada dimensional gitu ya. Itu nanti kacau sekali. Nggak bisa dibahasakan ya, karena bukan tidak bisa dibahasakan bukan karena tidak bisa dibahasakan, tapi memang kekurangan struktur ya, struktur untuk membahasakan, tabrakan semua gitu ya. Ini kan yang halo. Iya, Bang, sebelum lanjut ke pembahasan Bang Asar, mungkin Yesani mau tanya satu dulu Bang sebelum kita lanjut. Kan tadi Abang bilang ada di dimensi 3 itu perolehan, kemudian ada lagi manifestasi. Nah, perolehan nama manifestasi ini kan kalau secara bahasa awamnya itu dari yang nggak ada menjadi ada, gitu kan. Nah, tapi kalau di perolehan ini, cara mendapatkan itu adalah mengambil yang sudah ada gitu. Kalau manifestasi ini pengertiannya dari yang tidak ada sama sekali, lalu kita menciptakan hingga ada gitu. Gitu apa gimana, Bang? Itu begini. Kalau perolehan itu kan sudah ada ini, tinggal dipindahin kan gitu. Kalau perolehan itu hanya pindah tempat. Ya kan? Jadi
Di situ yang dominan itu adalah perilaku mekanisnya kan ya. Namanya memindahkan tempat itu kan pasti ada mekanismenya di situ. Ada dorongan dan tarikan untuk mendapatkan itu. Sementara manifestasi itu kan bukan dorongan dan tarikan, tetapi dia proses manifestasi itu kan attraction ya, attraction, di mana ruang itu diisi oleh energi dari sini. Jadi ini nanti dia akan masuk ke sini. Ini kan wilayah objektifnya ya. Ini wilayah subjektifnya gitu. Manifestasi itu ketika kita mampu mengelola energi dari dimensi 6, lalu dialami secara perasaan, lalu kemudian perasaan tadi masuk ke dalam dimensi 3. Kan itu kan proses manifestasi begitu. Proses manifestasi seperti itu. Jadi tidak ada yang dipindahkan dari titik A ke titik B, dia memanfaatkan ini. Source of energy ya. Jadi dia memanfaatkan nature of consciousness untuk kemudian dialami secara subjektif sebagai perasaan. Lalu perasaan tadi itu disekuensialkan, lalu itu kemudian menjadi sebuah mekanisme gitu. Itu manifestasi begitu. Manifestasi. Kalau perolehan itu hanya sampai di sini. Saya memindahkan dari titik A ke titik B itu perolehan. Seperti itu. Jadi ini mohon dipahaminya dari atas gitu ya. Set gitu. Kalau dari bawah ke atas itu konslet nanti. Karena dimensi 3-4 itu tidak ada source of self, boro-boro source of self. Source of energy aja tidak ada. Adanya adalah material. Adanya material. Dimensi 4 itu adalah kerangka konseptual ya. Bagaimana materi itu dibuatkan mekanisme perpindahannya. Apakah lewat kontrak tertentu atau lain-lain gitu. Itu kan dimensi keempat. Kurang lebih begitu. Apa terlalu berat materinya malam ini? Ganti aja deh. Bagus kok, Bang. Oh, bagus sih, ya. Bang, bagus. Manifestasi soalnya. Iya. Ini untuk apa ya? Melengkapi. Jadi kalau ada masalah itu, kita kan yang kalau di dimensi 3-4 yang disebut masalah itu adalah kalau di dimensi 4 itu error. Error itu kebingungan dalam proses kalkulasi, itu error. Kalau masalah dimensi 3 itu adalah ada mekanisme yang tidak berfungsi. Ya kan? Ada mekanisme yang tidak berfungsi. Artinya ada kekurangan di sana. Nah, di sini kemudian tuh pintar-pintar kita mendefinisikan masalahku itu yang mana. Masalah sesungguhnya itu sebenarnya bukan di sini. Ini adalah alam akibat. Alam akibat. Masalah sesungguhnya itu adalah di sini sebenarnya dimensi 7. Dimensi 7. Kok bisa masalah sesungguhnya dimensi 7? Iya. Karena yang mengalami masalah itu pasti saya. Ya, toh? Yang bermasalah itu saya. Masalahnya itu adalah masalah di dalam kesadaran diriku gitu. Bukan masalah di luar gitu kan. Jadi masalah sesungguhnya itu dari dimensi 7. Kenapa? Di dimensi 7 itulah kemudian segalanya ditentukan.
Kalau di source of self-nya adalah materi, dia langsung ke alam sini. Dia tidak bisa mengakses source of self, source of nature yang tinggi gitu ya. Kalau di sini S kecil, di sini dia langsung force. Perasaannya pasti sebagai korban. Perasaan keterpisahan ya. Mentalnya mental korban. Perilakunya nggak usah ditanya mental korban. Pasti mengasihani diri, minta gitu-gitulah. Karena source of self-nya rapuh ya. Source of self-nya rapuh. Seperti itu. Nah, ini kita tidak pernah kita bahas secara jelas gitu ya. Permasalahannya itu selalu di dimensi 7. Bukan di dimensi 3. Perasaan kita menjadi buruk itu karena source of self kita yang rapuh. Makanya nature yang kebuka itu adalah nature lemah. Yang itu yang menjadi perasaan. Jadi nature yang dari dimensi 6 itu nanti dia kebuka yang lemah sehingga perasaan kita lemah. Ya kan? Kalau perasaan kita lemah, mental kita udah ikut lemah. Ya kan? Karena lebih tinggi perasaan sebenarnya daripada intelektual. Intelektual itu dimensi 4. Perasaan itu lebih tinggi dimensinya. Seperti itu. Jadi di sini penting ya untuk memahami apa yang menjadi masalah kita itu apa. Ya kan? Yang menjadi soal kita itu apa? Kekurangan uang itu bukan permasalahan. Itu adalah akibat. Persoalan yang paling mendasar itu adalah source of self-mu apa? Karena itu yang menentukan semesta itu kebuka yang kuat atau dia ketutup, yang kebuka yang lemah. Itulah yang dialami secara subjektif. Kalau itu kemudian kata-katanya, sekuensialnya juga berbeda gitu ya. Apalagi mekanisme perilakunya gitu. Jadi saya terangkan begini ini. Fungsinya apa? Biar terjadi pergeseran paradigma dalam mengidentifikasi masalah. Ya kan? Jadi biar terjadi pergeseran paradigma dalam mengidentifikasi atau dalam merumuskan apa masalahnya atau apa masalahmu. Nah, malam ini sebenarnya mau ke sana gitu ya. Karena ketika salah mengidentifikasi masalahmu, maka itu tidak akan bisa kamu selesaikan. Ya kan? Kalau salah mendefinisikan masalahmu apa, kamu tidak akan bisa menyelesaikan itu. Makanya saya pernah diajari mentor saya itu, Pak As'ad, kalau sudah benar merumuskan masalah itu sudah 50% selesai. Tinggal 50-nya lagi, ya kamu teruskan, kamu benarkan itu. Benarkan posisimu. Ya, benarkan posisimu. Tapi kalau masalahnya belum jelas, kan bingung. Ya kan? Kan bingung. Jadi malam ini kita fokus apa masalahmu? Kurang uang, nah, itu bukan masalah. Itu keadaan. Itu bukan masalahmu itu. Mungkin yang masalah mertua itu lihat menantunya kurang uang. Jadi apa masalah kita sesungguhnya? Masalah kita sesungguhnya itu adalah perasaan kita yang lemah. Jadi masalah sesungguhnya itu bukan dimensi 3-4, itu hanya manifestasi dari perasaan-perasaan kita.
Masalah sesungguhnya itu dimensi 5. Tapi itu masalah yang sifatnya subjektif. Masalah sifatnya subjektif itu sebenarnya ada masalah di alam metafisik. Masalah di alam metafisik itu adalah keliru. Disidentifikasi diri dia. Itu masalah di alam metafisik gitu ya. Jadi malam ini kita, begitu susunannya ya, kosmologinya begitulah. Masalah perasaan itu karena ada masalah di dimensi metafisik. Dimensi 7. Dimensi 7. Maka menyelesaikannya di dimensi 7. Tetapi karena kita tidak bisa menjangkau dimensi 7, maka sekarang itu banyak teknologi. Kita membuat teknologi untuk mengakses dimensi 5. Salah satunya musik-musik subliminal gitu ya. Terus kemudian ada lagi main movie. Tapi itu pada akhirnya kita tergantung sama itu. Atau mungkin brainwave. Brainwave. Karena kita tidak punya kemampuan untuk merumuskan penyelesaian di alam metafisika, akhirnya itu kita tergantung ya. Jadi untuk masuk ke dimensi 5 kita pakai teknologi. Itu yang disediakan oleh Barat. Tapi ada juga yang sifatnya meditasi ya. Meditasi. Jadi kemudian kita menata perasaan kita di dalam. Ada juga kalau di PC ini bukan meditasi. Dia transendensi. Setiap transendensi itu ditata. Yang ditata itu sebenarnya source of self-nya, juga source of energinya, nature of consciousness-nya. Maka kita itu ada per 5 poin gitu ya. Itu menjadi sesuatu yang baru saya kira dalam masyarakat ya. Kalau Barat dia punya teknologi untuk mengakses dimensi, menata dimensi 5 itu. Kemudian ada meditasi. Lalu kita punya transendensi. Tinggal pilih. Jadi masalahnya itu di sini. Secara subjektif itu kita mengalami masalah itu di dimensi 5, di perasaan kita. Perasaan kita. Dan perasaan-perasaan kita itulah sebenarnya yang merupakan bahasa yang universal, yang bisa dirasakan oleh seluruh makhluk hidup. Bahkan oleh bintang di planet jauh sana, bisa merasakan frekuensi pengalaman kita. Tapi pengalaman dimensi 5 gitu ya. Seperti itu. Nah, mungkin kekurangan kita selama ini adalah tidak memahami dimensi-dimensi ini. Ini dulu waktu pertama kali saya buat pelatihan, materinya itu hanya dimensi-dimensi ini. Tidak ada yang lain. Ini penting untuk merumuskan apa sesungguhnya masalahnya. Ini ada pertanyaan, yaitu metode meditasi. Kalau kita kan nggak pakai meditasi ya, kita itu pakai asas. Jadi ketika perasaan kita buruk misalnya, kita tidak masuk ke alam meditasi. Justru perasaan tadi kita masukkan dalam sebuah asas non-dual, asas non-linier. Lalu kita kalkulasi di dalam asas itu. Ya kan? Tidak ditransaksionalkan. Jadi itu cara yang saya yang saya lakukan. Bagaimana menata dimensi 5 itu. Perasaan kita. Perasaan kita dimasukkan ke dalam persamaan non-linier, lalu kita selesaikan di sana. Akan ketemu mana kebenaran, mana kepalsuan. Kepalsuan kita tolak, kebenaran kita rangkul. Nah, pulihlah perasaan kita.
Jadi itu transendensi dia sebuah metode sendiri gitu ya. Metode sendiri. Dan itu bisa lebih cepat, ini dia, progresif. Kenapa? Asalkan dia orang yang ikut transendensi itu bawa banyak kasus. Kita akan masukkan ke dalam persamaan nonlinier. Persamaan nonlinier. Tapi kita malam ini tidak ke sana dulu lah ya. Kita malam ini fokus pada ini saja dulu. Pergeseran paradigma dalam mengidentifikasi atau merumuskan masalah. Karena itu nanti menunjukkan bagaimana kita menyelesaikannya gitu ya. Kurang lebih begitu. Jadi masalahmu di mana sebenarnya? Di sini kah, di sini, atau di sini? Mestinya itu di dimensi 5 masalahku. Kenapa perasaanku dari pagi sampai siang gabut? Ya kan? Karena gabut, lalu kemudian mekanismenya sudah 5 mangkok bakso habis. Ya akhirnya obesitas lah. Jadi malam ini kita fokus saja dulu ke apa masalahmu, rumuskan, definisikan. Itu nanti akan menentukan solusinya. Oke ya. Saya kira itu dari saya. Jadi mari kita awali tahun baru ini. Ada satu pertanyaan tuh Bang, mau dijawab nggak Bang? Ini kayaknya, ya ini mana tuh ya? Ya itu masalah besarnya ini. Masalah besarnya itu kan kita masih belum punya kemampuan untuk mengidentifikasi yang ilahi ini kan. Kalau bagi yang belum sampai kesadarannya, gimana mau mengakui? Kan nggak bisa mengaku itu kan kalau sudah penyaksian gitu kan. Makanya kemudian tuh biar dia bisa mengakui, dia harus pakai asas dulu. Seluruh pengalamannya dibawa ke dalam asas. Asas itulah yang bekerja. Asas itu yang bekerja. Jadi memang kalau masih dimensi 3 mau dipaksa ngakui juga tidak mungkin, wong, tidak nyata. Kan sama misalnya bagi yang kesadarannya di alam metafisika, yang konkret itu yang abstrak. Tapi bagi yang di alam materi, yang abstrak itu halu. Itu kan, itu nature-nya kan begitu ya. Maka kemudian tuh dia harus dikasih asas. Dikasih asas. Dikasih persamaan. Biar jiwanya itu mengikuti persamaan itu kalau mau. Kalau nggak mau ya udah. Gitu kan. Oke. Jadi memang kita di ini itu tidak mengajarkan meditasi. Kenapa? Lu pakai persamaan loh. Enak. Langsung ketemu mana kebenaran, mana kepalsuan. Walaupun itu Iya, Bang, menggunakan kan persamaan itu pertama lebih didampingin dulu gitu ya. Karena kan kalau sendiri itu tidak bisa. Harus ditalkin, harus dimentoring menggunakan persamaan itu sampai dia mastering gitu ya. Seperti itu. Gimana tadi Mbak Sani? Iya, soalnya kalau pakai meditasi gitu, Bang, kan nggak mungkin lah ya. Misalnya kita lagi ada apa di pasar gitu, merasa kesenggol, masa kita langsung tiba-tiba duduk bersila. Langsung mojok. Kayaknya nggak mungkin banget gitu. Jadi tapi kalau pakai langsung hipotesis non dual, sambil jalan pun sambil kita langsung bisa pakai gitu, nggak harus langsung duduk bersila kan? Betul. Ya itu memang ya transend itulah pentingnya asas, karena yang bekerja itu asas gitu ya. Asalkan kuat aja. Oke, ini udah mulai bisa meraba dikit-dikit, matanya sudah mulai masuk cahaya gitu ya.
Seperti itu. Jadi memang kalau untuk pemula itu, apalagi di kita ya, tidak ada tradisi begitu, itu agak berat. Kasih asas saja dia. Asalkan dia, apa namanya, dia bisa menjalankannya, itu bisa itu. Seperti itu. Jadi itu bagaimana cara kita untuk menata perasaan kita itu, ya bisa transendensi, bisa meditasi, bisa juga yang pakai teknologi ya. Sekarang itu sudah banyak teknologi yang bisa membantu kita untuk menata perasaan kita. Seperti itu. Jadi tinggal bisanya yang mana nih? Ya kan? Tinggal bisanya yang mana? Kalau pakai asas non-dual itu langsung dari sini tata dulu dia. Dimensi 7, lalu kemudian kebuka nature-nya itu kan. Oh ini salah nih, ini benar. Jadi langsung marifat dia, itu pendekatan baru ya. Tapi itu memang mesti dimentorin. Mesti dimentorin, karena kan awalnya, kecuali sudah terbiasa menggunakan proses transendensi, itu sudah diilmui, baru dia bisa sendiri itu. Jadi artinya yang manapun sebenarnya yang dipakai, itu butuh upaya untuk mampu melakukannya. Jadi butuh praktek ya, butuh upaya. Butuh upaya. Meditasi pun juga kan harus ya berlatih ya. Karena itu adalah sebuah kemampuan baru. Begitupun dengan teknologi-teknologi yang untuk menata perasaan itu juga harus berlatih gitu. Jadi, tapi yang paling penting dari itu adalah apa masalahmu gitu ya. Kalau masalahnya di sini, dia merumuskan masalahnya di sini, yang nggak ada gunanya teknologi untuk mengatasi perasaan, karena bukan itu masuk soalnya ya. Soalnya bukan itu. Jadi ini cara kita merumuskan masalah itu nanti akan menentukan langkah berikutnya. Apakah kita terbawa ke arah non-dual atau ke dualistik ya. Itu silakan, karena pada tataran itu tidak ada benar salah, tetapi memang beda gitu kan. Jadi nggak ada benar salah, tetapi itu adalah beda cara. Saya kira itu ya, yang paling poin kita adalah rumuskan dulu masalahnya. Ya ini untuk Mas Adit, ya silakan diikutin ya kuliah-kuliah sebelumnya. Jadi ini mohon maaf. Ikut aja Mas Adit ya, nanti lama-lama paham. Lama paham itu ya. Evolusi jiwa, saya kira evolusi jiwa. Terus ini ada, sebenarnya kan meditasi itu kalau sudah biasa dia jadi meditatif jadinya kan. Jadi kalau sudah mastering itu jadinya dia hidupnya meditatif. Kalau sudah meditatif itu, meditasi itu sudah menjadi cara hidupnya gitu kan. Iya, betul. Nah, Ya, yang sulit itu mencapai keadaan meditatif itu bagi pemula itu berat gitu. Meditatif itu kayak penyaksian juga ya, Bang? Meditatif itu kondisi kan? Di mana kita melampaui ruang waktu itu kan, kondisi meditatif itu. Jadi antara meditasi sama keadaan meditatif itu kan, kalau meditasi itu kan biasanya metode hasilnya adalah meditatif. Jadinya kalau sudah meditatif itu sudah, dia tidak ada lagi ya seperti dia sudah jadi normalnya di situ gitu, dalam kondisi meditatif. Mungkin tidur pun dia
dalam tidur meditatif. Seperti itu. Betul, betul. Ya, jadi antara meditasi hasilnya harusnya meditatif gitu kan. Kalau itu dilakukan rutin gitu ya. Tapi kalau lihat apa ya, masyarakat kita ini kan nggak rutin ini, ya kan? Dia tidak apa ya, tidak ada tradisi, istilahnya begitu. Tidak ada tradisi, boro-boro mau tambah meditasi yang wajib saja itu kadang keteteran. Ya kan? Yang wajib itu yang sunai keteteran gitu. Jadi saya melihat di masyarakat ini agak berat gitu ya. Agak berat untuk untuk sampai kepada keadaan meditatif. Keadaan meditatif. Makanya di barat itu apa namanya? Mereka pakai teknologi untuk pemula itu, untuk pemula di apa namanya itu di ini pakai teknologi. Ada kalau gitu di bukunya siapa namanya, buku Joe Dispenza itu ya. Itu bagaimana cara kita bisa mengakses perasaan kita. Ya silakan saja dicoba gitu ya, mana yang paling cocok. Yang penting kan hasilnya itu bisa menata perasaan gitu. Makanya tadi saya sebutkan bisa lewat ini, bisa lewat ini, bisa lewat ini. Silakan saja dipilih mana yang bisa dipakai gitu kan. Toh hasilnya itu kan kembali ke diri kita. Kan itu kan sifatnya subjektif ya kan. Kalau kita nggak meditasi ya orang lain nggak merasakan dampaknya kan. Kita sendiri yang mengalami hasilnya itu. Jadi ini memang ya silakan saja masing-masing bisa dijalani gitu. Selalu terjaga, ya itu namanya meditatif gitu ya. Keadaan meditatif. Keadaan di mana kita mampu melampaui ruang waktu. Selalu aware gitu kali ya. Ya, terbangun dan kan ada apa itu istilahnya? Terbangun dan tersadar gitu kan. Ada dalam bahasa Inggrisnya itu kan kayak lucid dream ya, Bang ya. Lucid dream. Beda, ya beda ini. lagi. Lucid dream beda lagi. Beda lagi. Bukan. Kan kalau apa ya? Kalau sebenarnya kalau mau membedakan transendensinya Hawking sama meditasi itu dikomparasi dengan proses apa namanya itu meditasi transendental gitu loh. Bagaimana mencapai pure consciousness itu. Itu kan ada layers-layersnya yang harus dilewati gitu kan. Tapi kalau pakai asas tuh dia bisa langsung karena asasnya itu yang membawa dia ke pengalaman baru itu. Jadi kalau teman-teman yang membandingkan antara Hawking, kontemplasi dan meditasi itu bagus. Bandingkan saja Hawking dengan ininya Maharishi ya. Maharishi efek ya. Di situ ada tahapan-tahapannya gitu. Ada meditasinya kan, meditasi transendental itu kan Maharishi itu. Maharishi. Jadi meditasi transendental itu meditasi yang sampai pada keadaan pure consciousness. Coba dicari di Google gitu ya. Situ ada tahapannya gitu. Bisa kok Bang. Oke lah. Itu kok digabung. Ya udah. Mana? Itu bisa banget digabung Bang. Dan itu keren gitu loh. Maksudnya dengan cara meditasi tapi dimasukin yang tadi, yang transendental itu keren banget. Udah langsung dapat kesadaran ilahinya kan. Jadi sampai pada keadaan pure consciousness gitu ya. Itu ya, oke lah. Kita sudahi dulu dan lanjut besok. Tapi paling enggak intinya sih poinnya adalah masa lalu itu yang mana gitu loh.
apa yang kamu sebut sebagai masalah. Itu yang paling penting malam ini. Sip, sip. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Aswar. Waalaikumsalam. Makasih Bang Aswar. Keren. Mungkin untuk teman-teman di sini apa ya, masih awam, bukan awam sih, ini ada Bu Afiati udah sering meditasi, tapi maksudnya meditasi itu bukan hanya sekedar duduk bersila sih, more than that sebetulnya. Tapi kita akan bahas lagi nanti besok. Kita lanjutkan di hari Kamis. Hadir lagi ya Mas Adit tadi ya, ada yang Mas Adit yang baru pertama yang masih bingung. Diikutin aja terus, besok kita nanti bisa ikut rekamannya ya Mbak Ike di channel Evolusi Jiwa ya. Betul, betul. Karena ini keren banget ya. Oke, terima kasih untuk kehadirannya malam hari ini. Selamat tahun baru. Sekali lagi, semuanya serba baru. Asal jangan istri baru ya. Saya serba baru. Iya, jangan istri baru. Yang jelas tahun 2022 kita menorehkan, lembarannya masih kosong nih. Nah, kita menorehkan tahun 2022 ini dengan hal-hal yang transendental. Ya, kan ada PR juga untuk bikin podcast mastering ya. Jadi udah beda. Iya. Terima kasih Mbak Tani. Terima kasih Mas Syamin. Mbak Terima Ike. kasih hari ini. Oke, bye-bye. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.